pada waktu tingkat tertinggi, yaitu manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia, menyatunya Sang Pencipta dengan manusia, dan itu perlu bertahun-tahun, ilmu marifat tertinggi. Ada satu pemahaman dalam ilmu kebatinan pribadi saya sebelum bertobat. Nomor satu, yaitu tentang tingkatan ilmu. Tingkat ilmu. Nah, tingkatan ilmu itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Pertama, tingkat tubuh, yaitu yang disebut kanuragan. Yang disebut kanuragan. Oke. Nah, kanuragan ini adalah jenis kebal, ilmu menghilang, ilmu bela diri, itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu tubuh ya Pak Daud ya? Itu tubuh, yaitu tubuh ini yang bersifat yang namanya kekebalan, menghilang, ya, menghilang, pukulan jarak jauh. Intinya adalah pertahanan diri. Ya. Nah, dan menyerang ya. Itu bertahan dan menyerang, itu kanuragan. Yes. Nah, tingkat kedua yaitu ilmu batin. Ilmu batin. Nah, ilmu batin itu menyangkut jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Dengan menggunakan kekuatan roh atau bantuan roh. Yang disebut namanya penyatuan alam, seimbang dengan alam, menyatu, harmonis, sinergi dengan alam. Ya. Ini namanya tingkat kedua, tingkat jiwa, yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ya Pak Daud. Itu termasuk telepati, termasuk jenis santet, itu kan kekuatan batin untuk menyerang dengan bantuan roh. Ya. Itu sebatas jiwa. Ya. Pada waktu tingkat tertinggi, dan itu jarang ada yang sampai puncak itu, yaitu manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia, menyatunya Sang Pencipta dengan manusia, dan itu perlu bertahun-tahun. Dan disebut bertahun-tahun ilmu marifat tertinggi. Namanya marifat tertinggi Pak Daud ya, zaman itu Pak Daud ya. Karena itu berhubungan roh dengan roh. Wow. Antara roh manusia ketemu menyatu dengan Sang Pencipta. Ya. Dan tarafnya itu seseorang akan memiliki kemampuan weruh sadurunge winara, tahu apa yang akan terjadi. Wow. Maka disebut marifat tertinggi. Marifat tertinggi itu yang level. Dan itu nanti biasanya itu setelah mengalami puncak ilmu tertinggi, setelah itu dia mengasingkan diri karena sudah mengalami kesempurnaan untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Dan itu jarang ada yang sampai melampaui atau mencapai taraf itu. Kenapa Pak Daud bisa jarang? Berarti ada tapi jarang Pak Daud ya? Karena manusia berdosa. Tapi Pak Daud pernah ada gambaran, ada yang pernah nggak begitu Pak Daud? Kalau saya menemukannya nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, kalau guru saya itu menemukan, yaitu menghadap Sang Pencipta, itu pun hanya mendapat setitik terang. Setitik terang. Oke. Nah, guru saya berkata sama saya bahwa nanti masa depan saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal. Yang pertama, bahwa saya tidak bisa melarat dan tidak bisa miskin. Amin. Kedua, seumur hidup tidak akan punya utang. Amin. Seumur hidup tidak punya apa? Utang. Tidak punya utang. Nah, dan yang ketiga, Thomas. Ya. Ini yang ketiga, Thomas ya. Ya. Ini guru saya ngomong, kamu akan melihat terang di umur 18 tahun,
dan kamu melihat Raja yang adil, Sang Terang itu umur 19 tahun. Wow. Terjadi nggak Pak Daud? Terjadi. Wow. Seperti apa Pak Daud? Boleh gambarkan nggak? Saya ketemu Yesus sendiri. Oh. Dan setelah saya bertobat, baru saya paham. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Amin. Itulah tingkat tertinggi, marifat tertinggi. Yes. Tidak perlu macam-macam, tidak usah aneh-aneh. Iya. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru, rindu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Yeshua HaMashiach, Roh Yahweh, Roh Elohim yang ada dalam diri kita, Roh Sang Pencipta, pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan ingat, waktu kita diberi Roh Kudus, ada nubuat melihat masa depan. Amin. Mengetahui hal yang tersembunyi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, karunia-karunia Roh. Berarti kalau kita percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, itu ilmu tingkat tertinggi. Ya, haleluya. Tidak usah bertapa, nggak usah semedi, tidak usah bertapa bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, cukup terima Tuhan Yesus ya. Terima Yesus, bertobat, lahir baru, dan masih bebas makan babi. Haleluya. Gimana Thomas? Haleluya Pak Daud. Makanya Alkitab berkata, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku mencari kamu. Amin. Bagaimana pendapat saya teman? Luar biasa Pak Daud. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, itu adalah tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Haleluya. Karena ketemu Sang Pencipta. Karena kita menyatu dengan pribadi, Roh pribadi Allah sendiri ya. Iya. Gimana pendapat saya teman? Luar biasa Pak Daud. Memberikan itu yang disebut namanya manunggaling kawulo kalih Gusti. Oh, iya, menyatunya Allah dengan manusia. Terjadi kalau kita percaya Yesus, lahir baru, bertobat, lahir baru Pak Daud ya. Makanya keselamatan itu adalah anugerah. Jadi pada waktu saya ketemu Yesus tahun 93, dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini teman. Oh, iya, iya. Nah setelah itu dia bicara pada saya. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan itu Yahweh. Aku adalah aku, akulah aku, akulah aku, Yahweh. Yahweh, ya. Yahweh. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yeshua HaMashiach. Jadi saya dengar nama Yesus asli. Wow. Yeshua HaMashiach. Dan ada kata-kata seperti ini Thomas, yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Apa Pak Daud? Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Amin. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah menentukanmu. Amin. Dan aku memperhatikanmu hari-hari yang akan terbentuk di rahim ibumu. Amin. Nah, itu panggilan Tuhan dalam hidup saya, bahwa Tuhan bicara pada hari-hari yang dibentuk, yang akan dibentuk. Yes. Terbentuk, yang akan dibentuk. Amin. Bahwa Tuhan memperhatikan saya sejak dalam rahim ibu saya. Amin. Nah, jadi itu kata-kata itu tidak bisa lupa seumur hidup Thomas. Makanya dalam hidup ini saya tidak mau berdebat, tidak mau ribut. Betul. Kenapa? Karena keselamatan anugerah, dan anugerah itu harus kita pertahankan. Pertahankan, harus kita kerjakan keselamatan kita. Ada bagian kita Pak Daud. Iya, mengerjakan
apa yang jadi bagian kita. Amin. Pak Daud, kalau boleh tanya, waktu tadi Pak Daud katakan tentang penyatuan di luar Tuhan ya dengan Allah semesta itu, Allah mana Pak Daud? Gini ya, sebelum saya bertobat, guru saya mengajarkan saya satu, bahwa kita harus percaya dunia ini ada karena ada yang menciptakan. Amin. Maka guru saya menyebut yang maha kuasa, sang pencipta. Yang maha kuasa, sang pencipta. Walaupun guru saya tidak mengenalnya, Ya. tapi dia berusaha untuk mengenalnya, Ya. sehingga bertapa bertahun-tahun dan mendapat pencerahan. Yes. Kalau saya beda, saya bertobat dan mengenalnya sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pencipta, Firman yang jadi manusia, Elohim yang menjadi manusia. Amin. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Tahukah sahabat bahwa iblis adalah musuh Allah dan orang percaya? Hal ini tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis, musuhmu, berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam keseluruhan Alkitab, iblis dan kuasa gelap adalah musuh Allah dan orang percaya. Iblis dan kuasa gelap merupakan entitas spiritual yang jahat dan berlawanan dengan Allah dan kehendaknya. Berikut beberapa informasi tentang iblis dan kuasa gelap. 1. Iblis. Iblis adalah makhluk spiritual yang jatuh dari kemuliaan Allah karena keangkuhan dan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12-15, Yehezkiel 28 ayat 12-19. Iblis juga dikenal sebagai setan, yang berarti penuduh atau penghasut. Zaharia 3 ayat 1-2. Iblis memiliki tujuan untuk menghancurkan manusia dan memisahkan mereka dari Allah. 1 Petrus 5 ayat 8, Yohanes 10 ayat 10. 2. Kuasa gelap. Kuasa gelap merujuk pada kekuatan spiritual jahat yang dipimpin oleh iblis dan para pengikutnya. Kuasa gelap ini dapat berupa roh-roh jahat, setan-setan, atau kekuatan spiritual lainnya yang berlawanan dengan Allah. Efesus 6 ayat 12, Kolose 1 ayat 13. Kuasa gelap ini memiliki tujuan untuk menguasai dan menghancurkan manusia, serta memisahkan mereka dari Allah. Dalam keseluruhan, iblis dan kuasa gelap merupakan musuh Allah dan manusia, yang memiliki tujuan untuk menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Namun, melalui Yesus Kristus, Allah telah memberikan kemenangan atas iblis dan kuasa gelap, dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk mengatasi mereka. Sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menggunakan kuasa gelap karena beberapa alasan. 1. Berlawanan dengan kehendak Allah. Kuasa gelap berasal dari iblis dan berlawanan dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 8 ayat 44. Menggunakan kuasa gelap berarti kita tidak taat kepada Allah dan memilih untuk mengikuti jalan yang salah. 2. Mengakibatkan ketergantungan pada iblis. Menggunakan kuasa gelap dapat mengakibatkan ketergantungan pada iblis dan kekuatan jahat lainnya. Galatia 5 ayat 19-21, Efesus 2 ayat 1-3. Ini dapat membawa kita jauh dari Allah dan menghancurkan hubungan kita dengannya. 3. Menghancurkan hubungan dengan Allah. Menggunakan kuasa gelap dapat menghancurkan hubungan kita dengan Allah dan membuat kita tidak dapat mengalami kasih karunia dan keselamatannya. Yesaya 59 ayat 1-2, 1 Korintus 6 ayat 19-20.
Kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah dan mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 10, Galatia 5 ayat 22-23. 4. Berdampak pada kehidupan dan kesaksian. Menggunakan kuasa gelap dapat berdampak negatif pada kehidupan dan kesaksian kita sebagai murid Kristus. Matius 5 ayat 16, Filipi 2 ayat 14-16. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan dan menunjukkan kasih karunia Allah kepada dunia. Dalam keseluruhan, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menggunakan kuasa gelap karena itu berlawanan dengan kehendak Allah, mengakibatkan ketergantungan pada iblis, menghancurkan hubungan dengan Allah, dan berdampak negatif pada kehidupan dan kesaksian kita. Lain dari itu, hidup kita juga akan terkutuk jika melibatkan iblis dalam segala pencapaian kita. Untuk terlepas dari iblis dan kuasanya, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. 1. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah pertama untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Yohanes 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat menerima pengampunan dosa dan kehidupan baru. 2. Berdoa dan memohon pertolongan Allah. Berdoa dan memohon pertolongan Allah dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Filipi 4 ayat 6-7, 1 Petrus 5 ayat 7. Melalui doa, kita dapat meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah. 3. Menggunakan firman Allah sebagai pedoman. Menggunakan firman Allah sebagai pedoman dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Mazmur 119 ayat 9-11, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Allah dapat memberikan kita kekuatan dan bimbingan untuk menghadapi tantangan dan godaan. 4. Menghindari perbuatan dosa. Menghindari perbuatan dosa dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. 1 Yohanes 3 ayat 6-9, Roma 6 ayat 1-2. Melalui kehidupan yang kudus dan taat kepada Allah, kita dapat menghindari jerat iblis. 5. Menggunakan kuasa Roh Kudus. Menggunakan kuasa Roh Kudus dapat membantu kita untuk terlepas dari iblis dan kuasanya. Galatia 5 ayat 16-18, Roma 8 ayat 1-11. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan godaan. Dalam keseluruhan, untuk terlepas dari iblis dan kuasanya, kita perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa dan memohon pertolongan Allah, menggunakan firman Allah sebagai pedoman, menghindari perbuatan dosa, dan menggunakan kuasa Roh Kudus. Waspada dan kenali pelayanan kuasa gelap di sekitar Anda. Dapat berupa berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan atau memanfaatkan kekuatan spiritual jahat. Antara lain ialah 1. Ilmu hati atau ramalan, menggunakan kemampuan untuk memprediksi masa depan atau mengetahui pikiran dan perasaan orang lain untuk tujuan yang tidak baik. 2. Sihir atau ilmu hitam, menggunakan ritual atau mantra untuk memanggil kekuatan jahat atau memanipulasi keadaan. 3. Okultisme, praktik yang melibatkan penggunaan kekuatan spiritual jahat atau berkomunikasi dengan roh-roh jahat. 4. Dukun atau perdukunan, menggunakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh atau kekuatan spiritual jahat untuk tujuan yang tidak baik. 5. Praktik spiritual yang tidak sehat, praktik spiritual yang tidak seimbang atau tidak sehat, seperti meditasi yang tidak terkendali atau penggunaan kekuatan spiritual tanpa kesadaran yang tepat. Dalam Alkitab, pelayanan kuasa gelap dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan dapat membawa orang ke dalam kesesatan dan kehancuran. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pelayanan kuasa gelap dan mencari kebenaran dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita harus berdoa menggunakan nama Yesus untuk melawan iblis dan kuasanya karena beberapa alasan. 1. Nama Yesus memiliki kuasa. Nama Yesus memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis dan kuasanya. Filipi 2 ayat 9-11, Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
Melalui nama Yesus, kita dapat mengakses kuasa Allah dan mengalahkan musuh kita. 2. Yesus telah mengalahkan iblis. Yesus telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Kolose 2 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 8. Melalui nama Yesus, kita dapat mengklaim kemenangannya atas iblis dan kuasanya. 3. Nama Yesus memberikan perlindungan. Nama Yesus memberikan perlindungan kepada kita dari serangan iblis dan kuasanya. Mazmur 91 ayat 1-2, 1 Petrus 5 ayat 7. Melalui nama Yesus, kita dapat meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah. 4. Berdoa dalam nama Yesus menunjukkan ketergantungan pada Allah. Berdoa dalam nama Yesus menunjukkan ketergantungan kita pada Allah dan kuasanya. Yohanes 15 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Melalui doa dalam nama Yesus, kita dapat mengalami kuasa dan kasih karunia Allah. Dalam keseluruhan, berdoalah menggunakan nama Yesus untuk melawan iblis dan kuasanya adalah cara yang efektif untuk mengakses kuasa Allah, mengklaim kemenangan Yesus, dan meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah. Muliakanlah Allah dalam segala hal, karena untuk itulah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.